Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukras syakirin. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma amin. Amma ba'd. Umi nenekku tercinta, para orang tuaku, para pendidik, para ustadz, para pimpinan pesantren, para pimpinan lembaga Islam, para pejabat sipil, militer, kepolisian yang sempat hadir, adik-adik, anak-anakku, wisudawan, wisudawati, istri pertamaku tercinta, pimpinan pusat, saudaraku pimpinan pesantren Darul Istiqamah pusat, saudaraku besanku pimpinan pesantren Darul Istiqamah cabang Lafae bersama istri pertama beliau, abahku tercinta yang mendengarkan dari mobil, yang sebentar lagi beliau akan masuk dan memberikan nasihat untuk kita semua. Nasihat singkat dari saya, adikku kedua mempelai yang sangat berbahagia pada hari ini, Tamrin Mamailo. Kita doakan semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nasihat singkat berkaitan dengan walimah pernikahan diawali dengan apresiasi terhadap ide menggabungkan wisuda, acara wisuda dengan walimah. Itu bagus untuk efisiensi. Itu bagus untuk penghematan. Dan sangat baik kalau dibiasakan. Kalau bisa lebih dari satu pasang. Pada acara-acara yang akan datang di cabang Lafae maupun di cabang-cabang yang lain. Yang kedua, bahwa dalam setiap walimah mesti ada pengajian. Sekarang ada kecenderungan berpesta tanpa pengajian, berpesta tanpa nasihat.
itu mesti kita cermati, mesti kita waspadai, dan kita tetap menjaga kebiasaan nasihat menasehati dalam acara-acara akad nikah dan walimah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan satu kisah singkat dari kehidupan seorang tabi'in yang mulia, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Beliau adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mengajar di Masjid Nabawi ketika itu. Mengajar di Masjid Nabawi dan membina beberapa santri yang rutin belajar pada beliau. Sa'id ibn al-Musayyib telah didatangi oleh utusan dari Amirul Mukminin, khalifah ketika itu, raja ketika itu dari Bani Umayyah. Khalifah itu bernama Hisham bin Abdul Malik, untuk melamar putri beliau, putrinya Sa'id ibn al-Musayyib. Ya Sa'id ibn al-Musayyib, telah datang kebaikan kepadamu. Amirul Mukminin mengutus saya untuk melamar putrimu untuk putranya Hisham bin Abdul Malik. Spontan Sa'id ibn al-Musayyib menolak lamaran itu, menolak lamaran khalifah. Kemudian beliau ditanya apa alasannya menolak lamaran orang nomor satu di negeri Islam. Beliau mengatakan, saya mendengar bahwa akhlaknya jelek. Saya mendengar bahwa perilakunya tidak baik. Lalu beliau diancam, bagaimana kalau kau dipenjara? Menolak lamaran khalifah. Beliau mengatakan, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Keesokan harinya, Sa'id ibn al-Musayyib kembali mengajar ba'da asar di Masjid Nabawi. Lalu beliau melihat ada seorang santrinya baru datang setelah 3 hari tidak masuk. 3 hari tidak masuk dalam kajian beliau. Santri itu bernama Ibnu Abi Wada'ah rahimahullah. Ibnu Abi Wada'ah. Sa'id ibn al-Musayyib bertanya, Ibnu Abi Wada'ah, kemana engkau selama 3 hari? 3 hari tidak masuk, kan tidak datang. Beliau mengatakan, mohon maaf, istriku wafat. 3 hari saya tidak masuk karena istriku wafat. Saya sibuk dengan pemakaman beliau dan saya bersedih, berkabung. Lalu setelah pengajian, setelah kajian selesai, beliau bertanya, halistahdathta imra'ah, sudahkah kamu menikah lagi? Istrimu wafat, sudahkah kamu menikah lagi? Beliau mengatakan, belum. Dan mungkin masih lama. Sa'id ibn al-Musayyib bertanya, kenapa? Coba perhatikan, baru tiga hari
istrinya wafat sudah ditawari menikah lagi. Wahai para duda, mohon maaf. Jangan ibu-ibu, jangan mencela laki-laki yang para duda yang mau menikah lagi. Jangan bilang belum kering tanah kuburannya istrinya, mau menikah lagi. Sedangkan masih hidup istrinya boleh menikah lagi. Betul atau benar? Singkatnya ditanya, kenapa tidak menikah lagi? Dia bilang, tidak ada uangku. Sa'id Ibnul Musayyib bertanya, tidak ada sama sekali? Dia bilang, ada 2 dirham. 2 dirham atau 3 dirham. Dia rogoh kantong, dikeluarkan. 1 dirham itu sekarang 4.000 rupiah. Jadi kalau 2 dirham berapa itu? 8.000 jiwangnya. Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, bisa itu jadi mahar. Bisa itu jadi mahar. Dia tunduk terus itu santrinya. Dia mengatakan, siapa yang mau? Lalu Sa'id Ibnul Musayyib minta uang itu, lalu bilang, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya nikahkan engkau Ibnu Abi Wada'a dengan putriku. Semua santrinya jadi saksi semua. Saya nikahkan engkau dengan putriku. Menangis beliau, terharu. Dan semua yang hadir terharu. Dengan 2 dirham 8.000 rupiah. Anaknya di rumah tidak tahu. Anaknya di rumah tidak tahu. Tidak pakaian pengantin. Coba perhatikan. Lalu beliau pulang ke rumahnya. Beliau pulang ke rumahnya bingung. Mau kasih makan apa? Dia puasa. Pulang ke rumahnya mau buka puasa, tidak ada apa-apa di rumahnya. Sudah Isya, ada yang mengetuk pintu. Lalu dia mengatakan, siapa di luar? Dia mengatakan Sa'id. Dia bilang, pasti Sa'id bin Musayyib. Pasti guruku ini. Barangkali dia datang mau membatalkan pernikahan. Mungkin dia datang mau membatalkan pernikahan. Dia buka pintunya, ternyata Sa'id bin Musayyib di sampingnya ada seorang perempuan yang berpakaian hitam-hitam dan bercadar. Lalu dia mengatakan, oh ini anaknya. Inilah istri. Lalu Sa'id bin Musayyib mengatakan, saya datang membawakan istrimu. Ibnu Abi Wada'a mengatakan, mestinya saya datang kepadamu, wahai guruku. Lalu gurunya mengatakan, tidak. Orang sepertimu harus didatangi. Saya yang harus datang kepadamu. Allahu Akbar. Lalu dia mengatakan, terimalah istrimu. Terimalah istrimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dia pulang. Sa'id bin Musayyib bingung. Tidak tahu mau bagaimana. Dia keluar berteriak-teriak panggil tetangganya untuk kumpul. Berteriak panggil tetangganya. Saya sudah nikah. Kesini semua. Panggil keluar ke tetangga-tetangganya datang. Tetangganya lah yang bawa makanan. Tetangga-tetangganya lah yang bawa makanan untuk makanan pengantin baru pada malam itu. Ibnu Abi Wada'a mengatakan, saya menjumpai istriku sebagai perempuan tercantik di dunia. Saya tidak pernah melihat perempuan yang lebih cantik dari dia. Kisahnya belum selesai. Besok sorenya, sesudah pengajian di Masjid Nabawi,
Sa'id bin Musayyib kasih uang ke menantu barunya itu sebanyak 20.000 dinar. Kurs rupiah 20.000 dinar itu saat ini 8 miliar. Kasih ke menantunya 8 miliar, pakai ini untuk kehidupanmu selanjutnya. Dia berwalimah dengan mengundang tetangganya, dan itulah yang dipakai untuk kehidupan rumah tangga. Itu tadinya saya mau jadikan itu sebagai mukaddimah, akan tetapi saya ingin mempersingkat waktu bahwa kita sudah mulai merasa asing dengan pernikahan Islam. Kita sedih bahwa pernikahan sesuai dengan sunnah sudah asing di tengah-tengah keluarga muslim. Pernikahan tanpa musik, tanpa orkes sudah mulai asing di tengah-tengah masyarakat muslim. Pernikahan tidak bersanding, pernikahan pakai tabir sudah mulai merasa asing, sudah mulai terasa asing di tengah keluarga. Tugas kita lah, tanggung jawab kita lah, dakwah kita lah pesantren, dakwah kita lah para ustadz, dakwah kita lah para tokoh-tokoh masyarakat. Hidupkan pernikahan Islam, galakkan pernikahan Islami, percepat pernikahan Islam. Jangan biarkan anak-anak kita melakukan dosa dan maksiat. Nikahkan ini para alumni yang sudah diwisuda. Nikahkan ini para penghafal Quran, nikahkan. Supaya mereka cepat bahagia. Supaya mereka tidak liar. Supaya mereka tidak melakukan dosa dan maksiat. Itu mesti menjadi core perjuangan kita, fokus perjuangan kita di dalam membangun dakwah kultural bil hikmah wal mau'izatil hasanah di tengah-tengah masyarakat kita. Mohon maaf, saya tidak ingin berlama-lama, terutama sekali oleh karena sudah panas dan Al-Walid Akbar tercinta akan memberikan nasihat penutup. Nasihatku untuk Ananda Tamrin, lemah lembut, rajin senyum dulu, lemah lembut, jangan kasar, jangan seke, tahu seke, jangan bakhil, jangan menikah lagi, jangan pacaran, ya, sayangi istrimu, lemah lembut. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi rumah tangga. Barakallahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.